Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Film ini berasal dari Indonesia yang bersutradara Hanung Bramantyo ya. Film ini tayang pada tanggal 28 Februari 2008. Nah, ini menjadi salah satu film favorit saya ya pada tahun 2008. Nah, film ini dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti, Karissa Putri, Zaskia Adiameka, dan Melanie Putri ya. Film ini merupakan film religi hasil adaptasi dari novelnya Ayat-Ayat Cinta, karya Habibur Rahman El Shirazi yang berjudul Ayat-Ayat Cinta ya. Pada tahun 2008 ini menjadi filmnya yang favorit masyarakat Indonesia khususnya ya, karena berbondong-bondong orang-orang datang ke bioskop hanya untuk menonton film tersebut. Bahkan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menyempatkan waktunya untuk menonton film ini ya. Luar biasa sekali filmnya memang ya. Nah, meskipun film ini dalam kisah novelnya berlatarkan kehidupan di Kairo, Mesir. Nah, tetapi pembuatan filmnya tidak dilaksanakan di kota tersebut ya, atau di negara tersebut, melainkan dibuatnya di India, di kota Makassar dan Jakarta ya. Nih, sedikit review tentang filmnya. Sebuah kisah cinta dengan latar belakang agama, terutama agama Islam ya. Dalam kehidupan Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di kota Mesir. Beliau mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di sana ya, Al-Azhar. Nah, beliau meneruskan pendidikannya di sana di Al-Azhar. Kemudian ia harus berkutat dengan berbagai macam impiannya dan kesederhanaannya hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua impian dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, yaitu menikah. Jadi beliau itu fokus terhadap jenjang karirnya ya, atau perkuliahannya. Nih, Fahri adalah lelaki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengan selama ini, neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Nah, saat Fahri pindah ke kota Mesir, hal itu menjadi berubah. Yang tadinya Fahri hanya mengenal ibunya, neneknya, dan saudara perempuannya, saat dia pindah ke Mesir, Fahri mengenal salah satu perempuan, sebut saja namanya Maria. Ya, itu Maria teman satu flatnya, teman satu flat Fahri saat di Mesir. Maria ini beragama Kristen. Nah, tetapi dia mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri juga. Nah, kemudian kekagumannya berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam sebuah diary. Selanjutnya kita bahas tentang karakter-karakter pada film Ayat-Ayat Cinta ini ya. Pertama, nah ini pemeran utamanya yaitu Fahri bin Abdullah Siddiq. Sudah pada tahu kan semuanya ya, yang udah nonton pasti tahu nih siapa Fahri ya. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi S2-nya di universitas tertua di dunia, yaitu Al-Azhar. Seorang pemuda bersahaja yang memegang teguh prinsip hidup dan kehormatannya. Cerdas dan simpatik, hingga membuat beberapa gadis jatuh hati padanya. Dihadapkan pada kejutan-kejutan menarik atas pilihan hatinya. Peran Fahri ini dalam film Ayat-Ayat Cinta ini dimainkan oleh Fedi Nuril. Yang kedua, karakter dari Aisyah Greimas, mahasiswa asing bercadar keturunan Jerman dan Turki. Cerdas, cantik, dan kaya raya. Latar belakang keluarganya yang berliku mempertemukan dirinya dengan Fahri. Dalam film ini, Aisyah diperankan oleh Rianti Cartwright. Kemudian karakter dari Maria Girgis, gadis non-Islam
yang jatuh cinta pada Islam. Ia sangat mencintai Fahri, tetapi cintanya hanya bisa diungkapkan melalui diary-nya saja. Nah, yang selanjutnya dia menderita karena cintanya ini ya. Tokoh Maria ini diperankan oleh Karissa Putri. Selanjutnya, karakter Naura Bahadur. Nih, siksa telah menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi dia setiap harinya itu disiksa oleh ayahnya sendiri ya. Janin yang dikandungnya menjadikannya terobsesi pada Fahri untuk menjadi ayah dari calon bayinya. Zaskia Adia Meka memerankan tokoh Naura dalam film ini. Selanjutnya, karakter dari Nurul Azkia binti Za'far Abdul Razak. Anak kiai besar di Jawa Timur dengan aura yang menenangkan. Kecerdasan dan kualitasnya menyatukan segala kelebihannya. Dia sangat percaya diri untuk meminang Fahri sebagai suaminya. Peran ini dimainkan oleh Melanie Putri. Lalu ada Nurul. Nurul ini seorang anak kiai terkenal ya, yang juga mengaruk ilmu di Al-Azhar. Nah, sebetulnya Fahri ini menaruh hati pada gadis manis ini ya. Sayangnya, rasa mindernya Fahri karena Fahri salah seorang anak petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apapun pada Nurul ya. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak. Terakhir, muncullah Aisyah. Nih, Aisyah ini si mata indah yang berhasil menyihir Fahri. Ya, sejak sebuah kejadian di Metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri. Dan juga Fahri juga tidak bisa membohongi perasaannya. Fahri pun sama halnya jatuh cinta terhadap Aisyah. Nah, karena Fahri dan Aisyah sama-sama menaruh perasaan, mempunyai rasa cinta, kemudian akhirnya mereka berdua menikah, dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Mereka pun hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri mendapat kabar bahwa Maria koma. Sementara Maria kan tetangganya dulu ya, di flatnya Fahri. Belum sempat menjenguk Maria, malapetaka datang menghampiri rumah tangga mereka. Naura menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Nah, kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya waktu Fahri menolong Naura saat disiksa ayahnya ya, Bahadur itu. Nah, keluarga Botros mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan menerkam suara Fahri dan nantinya akan didengarkan oleh Maria, kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkannya. Tak kunjung sadar juga. Akhirnya, dokter dan Madame Nahed menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya, Fahri tidak mau melakukan itu. Namun, pada akhirnya Fahri mau melakukan itu dan meminta izin kepada Aisyah. Akhirnya, Aisyah menyetujuinya. Setelah itu, Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian, Maria pun sadar. Sidang penentuan tiba. Di akhir persidangan, Maria tiba. Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri menenangkan sidang tersebut dan Bahadur dimasukkan ke dalam penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak selesai dari persidangan itu, Maria belum sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau.
kalau dia ingin masuk surga, tapi dalam mimpi itu tidak diperbolehkan. Lalu ia terbangun dan menceritakan itu semua pada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksudkan oleh Maria. Lalu ia membohong. Lalu Aisyah itu membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu Maria untuk berwudu. Setelah itu kembali dibaringkan di atas kasur seperti semula. Lalu dengan suara lirih yang keluar dari relung jiwa melafalkan syahadat. Tak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria meninggal dunia. Nah, sekian review ayat-ayat cinta dari saya. Selebihnya silakan kalian tonton filmnya atau baca novelnya. Dijamin ini film seru banget, bagus banget. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.